Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai Bibit. Dan juga aku bakal update dulu ya teman. Jadi kalau misalnya kamu ngikutin di video sebelumnya, kan aku udah tunjukin teman-teman gimana cara memanfaatkan promo yang ini ya teman, promo pengguna setia dimana kita bisa dapat 65.000. Kemudian kita harus top up 2 kali di setiap periode, totalnya ada periode. Jadi total kita harus top up 4 kali dan masing-masing minimal 500.000. Dan karena aku waktu itu udah top up 500.000 sebanyak 4 kali di 2 periode ini, aku sekarang udah berhasil mendapatkan bonusnya teman. Gimana cara ngeceknya? Kamu bisa cek ke bagian profil di sini, kemudian kamu tinggal klik ke bagian kode referral. Nah, di sini aku memiliki saldo cashback sebanyak Rp390.000. Kalau misalnya kita pencet lihat di sini, nah ini kamu bisa lihat ya, yang 25.000 ini adalah dari teman-teman yang mendaftar menggunakan kode referralku. Nah, tapi di sini kamu bisa lihat ya, ada satu yang berbeda sendiri, cashback dari GoPay yaitu yang ini, Rp65.000. Nah, ini dari mana? Ini adalah dari bonus yang satu ini, dimana aku membeli reksadana waktu itu sebanyak 500.000 sebanyak 4 kali, kemudian menggunakan GoPay ya, teman. Maka dari itu di sini ada cashback dari GoPay Rp65.000. Nah, bagi teman-teman yang udah manfaatin promonya, semoga kamu juga bisa mendapatkan bonus seperti ini. Yaudah, seperti biasa kita bakal langsung manfaatin aja. Caranya gimana? Aku tinggal pencet pakai di sini ya, teman. Setelah itu, kita tinggal masukin checklist di sini, kemudian aku bakal masukin semua dana yang aku miliki. Aku saat ini memiliki sekitar 100.000 ya teman. Masukinnya kemana? Aku bakal masukin ke dana pensiun, kemudian masukinnya ke Sukorinvest Stable Fund. Ya udah, kita tinggal pencet beli di sini, kemudian saya menyetujui, lalu pencet bayar sekarang. Setelah itu seperti biasa aku akan bayar menggunakan GoPay lagi ya teman. Ya udah, kita tinggal pencet bayar aja di sini. Nah, kemudian ada notifikasi seperti ini, pembayaran berhasil. Kita tinggal pencet selesai. Kalau misal kita reload, sekarang udah sampai verifikasi manajer investasi. Dan sekarang saldo cashback udah 0. Kalau kita lihat ke bagian transaksi, nah ini udah masuk ya teman, 100.000, kemudian bonus cashback Manulife Dana Kasih Hari A 390.000. Tapi nanti masuknya bakal belakangan ya. Yang ini kemarin aku melakukan switch out karena aku ganti dari reksadana saham ke reksadana obligasi Sukorinvest Stable Fund. Yaudah, sekarang seperti biasa kita bakal jawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Yang pertama dari Kak Richard Batu mau nanya, Kak, ini ketika beli lalu setiap bulannya harus bayar lagi atau hanya sekali pembelian aja? Nah, kalau ini aku membahas mengenai SR ya teman, dimana ini adalah investasi SBN atau surat berharga negara, atau nama lainnya itu obligasi negara. Nah, kalau misal kamu membeli obligasi negara ini, sistemnya adalah kamu pembeliannya sifatnya lump sum ya. Jadi di awal kamu langsung beli, setelah kamu beli itu, ya udah kamu tinggal diemin aja, nanti setiap bulan kamu bakal menerima cash flow atau return hasil investasinya. Kemudian nanti di akhir tenor baru kamu mendapatkan semua dana yang kamu lump sum di awal itu. Jadi setelah kamu lump sum, kamu beli, kemudian kamu bakal dapat cash flow bulanan, kemudian di akhir tenor bakal mendapatkan semua uang yang kamu investasikan itu ya. Jadi kamu udah nggak perlu setiap bulan bayar lagi. Yang kamu lakukan hanya sekali pembelian, bayarnya di awal aja. Setelah itu setiap bulan tinggal hanya menerima cash flow. Nah, jadi bagi kamu yang suka investasi yang sifatnya pasif, lebih suka mendapatkan cash flow, terus kamu juga suka membangun passive income, SR ini merupakan salah satu yang aku rekomendasikan juga ya. Apalagi ini investasi sifatnya syariah dan juga super aman, terus udah dijamin negara. Jadi kalau misal kamu takut danamu hilang, terus kamu pengen investasi dalam jumlah besar, pengen memastikan keamanan danamu, kamu juga boleh menggunakan SR ini ya teman. Semoga membantu buat kamu ya. Berikutnya dari Kayosa, apakah aman seperti itu? Terus pas udah masuk berhasil pembayarannya bisa dirubah lagi moderat atau agresif DLL. Terus kalau kita pilih saham, berarti pilih investor agresif, berarti itu agresif terus dong. Oh, ini di video ini waktu itu aku nunjukin ya gimana cara kita bisa membeli reksadana sesuai yang kita inginkan kalau misalnya kita menggunakan robo. Nah, sebenarnya cara ini hanya bisa kamu gunakan kalau misalnya kamu nggak gitu menggunakan bibit robo ya. Karena aku pribadi, kenapa aku pakai cara ini? Jadi aku itu nggak suka menggunakan bibit robo ya, man. Jadi bibit robo di sini hanya aku gunakan buat kalau misalnya pengen klaim cashback. Karena aku udah klaim cashback, terus aku bikin alokasi di obligasinya itu kecil. Jadi sehingga setiap kali aku masukin cashback, bakal otomatis dimasukinnya ke reksadana obligasi. Dan seperti yang aku udah tentukan, reksadana obligasinya adalah Sukorinvest Stable Fund. Kemudian kalau misalnya nanti dana yang udah masuk sini, aku tinggal pindahin ke portofolio utamaku di Investor Habit. Kemudian kalau misal pengen melakukan cashback, aku tinggal mengulangi metode yang sama sehingga danaku nggak perlu dipecah ke reksadana seperti saham atau reksadana pasar uang, karena di sini yang aku incar adalah reksadana Sukorinvest Stable Fund. Nah, kamu bisa menggunakan metode ini. Menurut aku pribadi ini aman aja, tapi ya kamu nggak gitu bisa menggunakan reksadana yang di bibit robo ini jadinya, karena kan kamu harus pindah-pindahin seperti itu ya men. Aku pribadi menggunakan metode ini karena aku pribadi nggak menggunakan bibit robo ini. Bibit robo ini lebih ke arah buat mereka yang sama sekali nggak
mau ngatur portofolio, hanya mau terima beres, dan mereka bener-bener nggak sempet untuk ngatur portofolio, makanya dimasukinnya ke Bibit Robo ya men. Jadi tinggal setiap bulan masukin aja uangnya. Nah kalau misalnya kamu udah masukin seperti ini, terus kamu pengen ubah-ubah lagi, kamu nggak perlu khawatir ya men. Ini bisa dengan mudah lagi kamu ubah. Caranya gimana? Kamu tinggal ke bagian home, kemudian kamu tinggal klik aja di rekomendasi Bibit Robo, terus kamu tinggal pencet di sini kan ada dana pensiun, profil resikonya sekian. Kemudian di sini ada tombol ubah. Ya udah kamu tinggal pencet ubah di sini, kamu bisa ubah kapanpun ya men. Misalnya sekarang aku 4,5, pengen aku ubah di yang angka 10, yang tipe yang agresif, masukinnya kebanyakan ke saham. Ya udah aku tinggal pencet simpan hasilnya di sini, dan ini bisa dengan mudah aku atur lagi ya men. Jadi ini nggak perlu pusing. Ini hanya mengatur berapa alokasi portofolionya untuk yang Bibit Robonya. Jadi kalau misalnya kamu pilih investor agresif, ya nanti kan portonya bakal banyak di saham. Tapi kalau misalnya kamu ubah lagi, ya otomatis dia bakal ubah lagi mengikuti dengan profil resiko kamu. Kamu nggak usah khawatir karena ini bisa dengan mudah kamu ubah ya. Aku pribadi aku ngaturnya di 4,5. Ini tujuannya supaya kebanyakan bakal dimasukinnya ke reksadana obligasi, sehingga metode yang tadi aku gunakan itu bisa berfungsi ya men. Kalau misal kamu masih bingung gimana metodenya, kamu bisa nonton videoku yang satu ini, tutorial beli reksadana pilihan di Bibit Robo. Itu di situ aku jelasin secara lengkap cara untuk bisa beli Bibit Robo tapi masukinnya ke reksadana yang kita pengen ya men. Semoga membantu buat kamu ya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Vera Rahayu 13. Kak, kalau udah habis masa tenornya itu nanti uang kita otomatis masuk ke akun Bibit atau akun bank. Nah jadi yang namanya berinvestasi di Bibit ini nggak ada sistem tenor ya teman. Berbeda dengan kamu investasi di P2P lending. Kalau misal P2P lending kan biasanya ada tenor. Nanti kalau misal tenornya habis, ada yang uangnya ditransfer ke bank, ada yang uangnya masuk ke balance, abis itu bisa di withdraw. Nah kalau di Bibit ini sistemnya adalah nggak ada tenor. Jadi di Bibit itu sistemnya adalah reksadana di mana kamu bisa setor kapanpun, kamu bisa tarik kapanpun, atau kamu bisa top up kapanpun, kamu bisa withdraw kapanpun. Jadi keuntungan atau kerugian kamu itu didapatnya dari perubahan NAB atau nilai aktiva bersih dari suatu reksadana. Katakan NAB-nya itu awalnya 1000, kemudian naik ke 1100. Kalau misal kamu jual, ya udah kamu untung 10%. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak ada sistem di mana kamu bisa menunggu sampai tenornya habis, kemudian nanti uangnya bakal dicairin ke bank. Nggak seperti itu ya men. Kalau misalnya uangnya masuk ke akun Bibit atau ke bank, nah jadi nanti saat kamu melakukan penjualan, itu uangnya bakal otomatis masuk ke bank yang udah kamu set. Tapi saat kamu melakukan penjualan, kan kamu bisa ngeset banknya. Pastikan kamu ngeset banknya itu yang sama dengan bank penampung dari suatu reksadana. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu nggak dikenakan biaya admin. Contoh, kalau misalnya di sini aku memiliki katakan Sukor Investable Fund. Nih, kalau misalnya aku pengen jual Sukor Investable Fundku, kita buka di sini, kan kita bisa ngecek apa itu bank penampung dari Sukor Investable Fund ini. Nih, kamu bisa lihat bank penampungnya adalah BCA ya, men. Dimana kalau misalnya nanti kamu melakukan penjualan, kamu pengen WD Sukor Investable Fund ini, pastikan kamu WD-nya ke BCA juga supaya kamu nggak dikenakan biaya admin sama sekali. Nah, jadi gitu ya. Semoga membantu buat kamu ya, Kak Vera Rahayu. Berikutnya dari Kak Murti Kanti, kalau dananya mau masuk di ShopeePay bisa nggak? Jawabannya adalah nggak bisa ya. Jadi kamu dalam melakukan Bibit ini, kamu hanya bisa withdraw ke bank. Banknya bisa apa aja, banknya itu bisa hampir semua bank di Indonesia. Kamu tinggal cek ke bagian setting, kamu bisa add banknya di sana ya, men. Jadi ShopeePay itu cuman bisa kamu gunakan untuk mentop up Bibit. Tapi bagian WD-nya itu hanya bisa dilakukan WD ke bank. Tapi pastikan untuk WD-nya seperti yang tadi aku ingetin, pastikan kamu WD ke yang bank penampungnya sama supaya nggak dikenakan biaya admin ya. Berikutnya, pertanyaan terakhir dari Kak Muhammad Faris Hakim, dana kiamat buat apa tuh bang? Nah, jadi dana kiamat ini sebenarnya itu adalah nama lain dari dana darurat. Dan darurat itu tujuannya adalah dana yang sewaktu-waktu kita bisa gunakan ya men. Jadi kita nggak perlu cari investasi, kita bisa menggunakan dana darurat seperti ini. Nah, aku pribadi di Bibit ini aku hanya gunakan untuk simpan dana darurat, aku nggak gitu gunakan untuk berinvestasi. Berapa dana darurat yang kita perlukan? Jawabannya adalah tergantung ya men, tergantung keadaan kamu. Biasanya sih mengikuti rule of thumb. Biasanya sih yang disarankan oleh konsultan keuangan itu ada di angka 6 bulan pengeluaran buat mereka yang masih belum punya tanggungan sama sekali. Misal kamu hidup sendiri, ya udah 6 bulan pengeluaran nggak apa-apa. Katakan kamu per bulan biaya hidupnya 3 juta, ya udah kamu siapin aja 9 juta untuk dana darurat kamu. Nah, kalau misal kamu udah berkeluarga, kamu boleh siapkan 9 bulan pengeluaran ya men. Kalau misalnya kamu udah punya istri, kalau misal kamu udah punya anak, terus udah punya tanggungan lain, misal punya tanggungan orang tua dan sebagainya, ya kamu boleh siapin lebih lagi, mungkin kamu boleh siapkan sampai 12 bulan pengeluaran kamu. Tapi itu adalah rule of thumb, kamu nggak perlu ikutin, itu hanya angka yang disarankan, tapi jumlahnya berapa kamu bisa ngeset sendiri. Aku pribadi biasanya aku hanya siapin sekitar 6 bulan dari pengeluaran aku ya. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang belum berhasil manfaatin promo, nggak apa-apa, kamu boleh nungguin promo-promo berikutnya dari Bibit. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist, aku udah bahas berbagai macam platform investasi yang aku gunakan. Dan kamu boleh cek
kode referral yang ada di deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.